Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hello guys, nama saya Nabila Ananda Putri Imani dengan NIM 1811093 dari Prodi S1 Akuntansi Perbanas Institut Jakarta dengan rekan saya. Saya Ilda Nur Aini dengan NIM 1811113 dari Prodi S1 Akuntansi Perbanas Institut Jakarta. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis rasio dan analisis prospektif dari PT Mayora dan PT Garuda Food dengan laporan keuangan pada tahun 2019. Mari kita mulai. Oke guys, saya akan menjelaskan tentang PT Mayora. PT Mayora Indah Tbk atau Perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama yang berlokasi di Tangerang, dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan dengan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk Perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Bahkan pada tahun 2017, kembang gula dengan merek Kopiko telah dibawa oleh awak stasiun luar angkasa internasional saat mengorbit bumi. Sebagai salah satu fast-moving consumer good companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, di antaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money, Top 100 Exporter Companies in Indonesia dari majalah SWA, Top 100 Public Listed Companies dari majalah Investor Indonesia, Best Manufacturer of Halal Products dari Majelis Ulama Indonesia, Best Listed Companies dari Berita 1, Indonesia Corporate Security Award, Top 5 Good Corporate Governance Issue in Consumer Goods Sector dari Warta Ekonomi, dan banyak lagi penghargaan lainnya. Di sini terdapat laporan posisi keuangan PT Mayora. Di sini PT Mayora pada tahun 2019 terdapat jumlah aset lancar sekitar 12 triliun 776 miliar, sedangkan 2018-nya 12 triliun 647 juta. Lancarnya sekitar 6 triliun di 2019 dan 2018-nya terdapat 4 triliun. Dengan jumlah total asetnya itu sekitar 2019 sekitar 19 triliun dan 2018-nya sekitar 17 triliun. Jumlah liabilities jangka pendeknya di sini ada di tahun 2019 3 triliun dan 2018-nya 4 triliunan. Dan jumlah liabilitas jangka panjangnya 5 triliun, sekitar 5 triliun pada 2019 dan 4 triliun pada tahun 2018. Dengan jumlah total liabilities 9 triliun pada tahun 2019 dan 9 triliun juga pada tahun 2018. Jumlah ekuitas pada tahun 2019-nya 9 triliun dan jumlah liabilities dan ekuitas pada tahun 2019 yaitu 19 triliunan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT Mayora. Laba usaha pada tahun 2019 terdapat 3 triliunan, laba sebelum pajaknya 2 triliunan, dan laba tahun berjalannya 2 triliunan. Penghasilan rugi atau rugi komprehensif lain, jumlah penghasilan komprehensifnya senilai 2 triliunan, jumlah laba per sahamnya menjadi 89. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis rasio PT Mayora Return on Investment. Rasio on investment adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menghitung manfaat yang akan diterima investor sehubungan dengan biaya investasi mereka. Return on investment terdapat dua, yaitu return on asset dan return on common equity. Return on asset dengan rumus net income ditambah interest expense dikali 1 dikurang net income dibagi total aset dibagi dengan keseluruhan average total asset, mendapatkan nilai sebesar 12%. Angka-angka tersebut didapat dari laporan keuangan dan laporan laba rugi. Return on common equity sama dengan net income dibagi average shareholders equity, mendapatkan nilai 22%.
Angka-angka ini didapat juga dari laporan keuangan dan laporan laba rugi. Analisis prospektif laporan arus kas PT Mayora. Di sini terdapat arus kas dari aktivitas operasi. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi PT Mayora di tahun 2019 terdapat 3 triliunan. Arus kas dari aktivitas operasi PT Mayora menghasilkan nilai yang positif dengan jumlah 3.330.860.262.122 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2018 dengan jumlah sekitar 459 miliar. Dengan hasil arus kas operasi yang positif, perusahaan dapat dikatakan memiliki sisa uang pengeluaran non-operasi yang dapat digunakan untuk melunasi utang, membayar dividen, serta membiayai ekspansi di masa depan. Arus kas dari aktivitas investasi. Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2019 sekitar 1.845 miliar. Arus kas dari aktivitas investasi PT Mayora menghasilkan nilai yang negatif yang memiliki arti bahwa perusahaan mengeluarkan uang untuk investasi yang akan berdampak pada perbaikan bisnis ke depannya. Contohnya seperti aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan PT Mayora pada tahun 2019 menghasilkan nilai yang negatif sekitar 865 miliar, yang memiliki arti bahwa perusahaan sedang dalam upaya untuk melunasi pinjamannya serta membayarkan dividen kepada pemegang saham. Sedangkan pada tahun 2018 menghasilkan nilai yang positif yang berarti perusahaan mendapatkan pendanaan eksternal untuk membiayai pengembangan pada perusahaan. Pada tahun 2018 terdapat nilai sekitar 941 miliar untuk aktivitas pendanaannya. Free cash flow PT Mayora tahun 2019. Di sini terdapat arus kas aktivitas operasi. Free cash flow PT Mayora didapat dari arus kas aktivitas operasi perusahaan dikurang belanja modal atau capex. Arus kas dari aktivitas operasi senilai 3 triliunan dikurang belanja modalnya 451 miliar. Kesimpulannya, free cash flow merupakan indikator yang paling aktual dan sering digunakan oleh para investor untuk menilai kinerja perusahaan. Dengan melihat free cash flow, investor akan mengetahui pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun. Free cash flow PT Mayora memiliki nilai yang positif yang artinya keuangan perusahaan dalam kondisi baik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai PT Garuda Food. PT Garuda Food berdiri sejak tahun 1994. Kegiatan usaha perseroan sebagai perusahaan makanan dan minuman telah dimulai sejak tahun 1979 oleh keluarga pendiri melalui PT Tudung Putrajaya atau TPJ. Sebagai perusahaan dari Pati, Jawa Tengah, TPJ memasarkan produk kacang tanah dengan menggunakan merek kacang garing Garuda, yang kemudian di tahun 1994 lebih dikenal dengan nama kacang Garuda. Pada mulanya, TPJ didirikan oleh Darmo Putro dengan nama PT Tudung dan bergerak di dalam usaha sebagai produsen tepung tapioka. Perseroan terus mengembangkan kegiatan usahanya di industri makanan dan minuman hingga menjadi salah satu yang terkemuka di Indonesia dengan didukung oleh entitas anak perseroan yaitu PT Sinar Niaga Sejahtera atau SNS. Di tahun 1997, perseroan juga melakukan perluasan usaha dengan mendirikan pabrik biskuit di Gresik, Jawa Timur. Di sini ada laporan posisi keuangan PT Garuda Food dengan total aset senilai 5 triliun sekian. Kemudian ada total liabilitas senilai 2 triliun sekian. Selanjutnya ada ekuitas senilai 2 triliun sekian dan total liabilitas dan ekuitas senilai 5 triliun sekian. Kemudian ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT Garuda Food dengan laba usaha sebesar 672 miliar sekian dan laba tahun berjalan sebesar 435 miliar. Selain itu juga ada
Total laba komprehensif tahun berjalan sebesar 408 miliar sekian dengan laba per saham dasar 56,49. Kemudian saya akan menjelaskan analisis rasio PT Garuda Food Return on Investment. Terdapat dua item, yaitu return on asset dan return on common equity. Return on asset rumusnya itu net income plus interest expense dikali 1 min net income per total asset dibagi keseluruhan dengan average total asset didapat sebesar 10%. Kemudian return on common equity dengan rumus net income dibagi average shareholders equity dan didapat hasil sebesar 16%. Angka-angka ini didapat dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi PT Garuda Food. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis prospektif laporan arus kas PT Garuda Food. Analisis prospektif dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Analisis prospektif ini merupakan inti penilaian efek yang berguna untuk menguji ketepatan rencana strategis perusahaan. Untuk itu perlu dianalisis apakah perusahaan mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk mendanai pertumbuhan yang diharapkan atau apakah perusahaan memerlukan pendanaan utang atau ekuitas di masa depan. Di sini arus kas dari aktivitas operasi PT Garuda Food sebesar 474 miliar sekian dan itu untuk tahun 2019 dan di tahun 2018 sebesar 656 miliar sekian. Arus kas dari aktivitas operasi PT Garuda Food menghasilkan nilai yang positif di kedua tahunnya. Dengan hasil arus kas operasi yang positif, perusahaan dapat dikatakan memiliki sisa uang pengeluaran non-operasi yang dapat digunakan untuk melunasi utang, membayar dividen, serta membiayai ekspansi di masa depan. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi PT Garuda Food di tahun 2019 sebesar 700 miliar sekian dan di tahun 2018 sebesar 721 miliar sekian. Arus kas dari aktivitas investasi PT Garuda Food menghasilkan nilai yang negatif, yang memiliki arti bahwa perusahaan mengeluarkan uang untuk investasi yang akan berdampak pada perbaikan bisnis ke depannya. Contohnya seperti aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan yang diperoleh sebesar 492 miliar sekian untuk tahun 2019 dan 152 miliar sekian untuk tahun 2018. Arus kas dari aktivitas pendanaan PT Garuda Food ini menghasilkan nilai yang positif, yang artinya perusahaan mendapatkan pendanaan eksternal untuk membiayai pengembangan pada perusahaan. Kemudian ada free cash flow PT Garuda Food untuk tahun 2019. Untuk menghitung free cash flow, rumusnya itu arus kas dari aktivitas operasi perusahaan dikurang dengan belanja modal atau capital expenditure. FCF ini didapat dengan nilai 181 miliar sekian. Kesimpulannya, free cash flow merupakan indikator yang paling aktual dan sering digunakan oleh para investor untuk menilai kinerja perusahaan. Dengan melihat free cash flow, investor akan mengetahui pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun. Free cash flow PT Garuda Food memiliki nilai yang negatif, yang artinya perusahaan harus mengeluarkan saham untuk
menambah modal. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan per saham dari perusahaan tersebut. Untuk kesimpulan analisis rasio PT Mayora dan PT Garuda Food Putra Putri Jaya, return on asset-nya PT Mayora memiliki nilai sebesar 12%, sedangkan PT Garuda Food Putra Putri Jaya sebesar 10%. Kesimpulannya, PT Mayora memiliki tingkat pengembalian investasi yang lebih besar daripada PT Garuda Food. Hal ini menandakan PT Mayora dalam bisnisnya memiliki keuntungan dan tingkat efisiensi yang baik serta memungkinkan para investor tidak ragu untuk menanamkan modal di PT Mayora. Return on Common Equity PT Mayora sebesar 22%, sedangkan PT Garuda Food Putra Putri Jaya sebesar 16%. Kesimpulannya, PT Mayora lebih efektif dalam mengatur penggunaan biaya ekuitas untuk mendanai operasional perusahaannya dan memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba bersih lebih tinggi dari PT Garuda Food. Kemudian kesimpulan analisis prospektif. Tujuan dari laporan arus kas sendiri yaitu menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan arus kas juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Arus kas operasional yang positif menggambarkan bahwa aliran kas masuk perusahaan lebih besar dibandingkan dengan aliran kas perusahaan yang keluar. Sedangkan sebaliknya, arus kas operasional negatif menggambarkan arus kas yang kurang baik dalam menjalankan usahanya sehari-hari. Sebagai seorang investor dan kreditor, dapat memilih perusahaan yang memiliki arus kas operasi dan free cash flow yang positif. Jika dilihat dari segi free cash flow-nya, PT Mayora lebih baik untuk dijadikan investasi karena free cash flow-nya bernilai positif. Oke guys, sekian penjelasan dari kita berdua. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini karena sangat bermanfaat untuk kita berdua. Bye guys! Thank you guys and see you!